Bab 271. Keberuntungan. Sebulan lebih tidak bertemu, Siskain masih tetap begitu memesona, terutama ketika dia memancarkan pesonanya, ditambah lagi dengan penampilan bentuk tubuhnya yang begitu indah, itu sungguh membuat warrior yang tidak bisa menahan napasnya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berpikir, dia mengulurkan jiwa pedangnya, pikiran warrior yang tersadarkan, lalu berkata dengan datar sambil melihat keindahan yang ada di depannya, Nona Siska sungguh pintar memilih waktu untuk keluar. Dulu dia tidak mengerti kenapa wanita ini pergi ketika dia berpartisipasi dalam peringkat King Yun, sekarang dia sudah sedikit mengerti. Jika tebakannya benar, wanita ini mungkin sudah memprediksikan dirinya akan mengalami bahaya yang mengancam hidup dan matinya. Warrior yang menyindirnya, tapi Siskain juga tidak marah, melainkan tersenyum menawan dan berkata, pikiranmu kali ini sudah salah terhadapku. Alasan aku pergi sama sekali tidak seperti yang kamu pikirkan, melainkan untuk kebaikanmu. Benarkah? Warrior yang berkata dengan datar, kalau begitu, apakah aku harus berterima kasih padamu? Siskain tersenyum dan berkata, tentu saja, kamu harus tahu, jika semua orang menyadari kamu bersama denganku dan menyadari bakatmu yang jahat serta kekuatanmu yang mengerikan, maka kamu pasti akan mati. Jangan berpikir kaisar akan melindungimu, mungkin saja dia akan menjadi orang pertama yang akan membunuhmu. Jadi, jangan sampai orang lain mengetahui hubungan kita, kalau tidak, mungkin kamu akan lenyap di wilayah selatan ini. Mendengar hal ini, warrior yang terdiam. Karena apa yang dikatakan wanita di depannya ini sangat masuk akal, hanya saja dia tidak akan menyangka wanita ini akan memedulikan dirinya. Dia tidak hanya merasakan tidak aman dengan wanita di depannya, tapi juga senantiasa waspada padanya. Karena instingnya memberitahunya bahwa wanita di depannya ini adalah sosok yang membahayakan. Apakah kali ini kamu akan pergi ke medan perang kuno? Tanya Siskain. Warrior yang sedikit terkejut dan berkata, bagaimana kamu bisa tahu? Mendengar perkataan warrior yang, senyum menawan di wajah Siskain langsung lenyap, kemudian tersenyum sinis dan berkata, ternyata kaisar masih gelisah. Warrior yang mengerutkan alisnya dan berkata, apa maksudmu? Apa kamu tahu seperti apa medan perang kuno itu? Tanya Siskain. Warrior yang ragu sejenak, kemudian mengangguk dan berkata, bukankah tempat di mana para orang-orang berbakat berkumpul? Mendengar hal itu, sebuah kilatan mengejutkan melintas di mata Siskain. Tak kusangka kamu bahkan tahu mengenai hal ini, pasti bukan kaisar itu yang memberitahumu, kan? Warrior yang mengangguk dan berkata, bagaimana kamu tahu jika bukan kaisar itu yang memberitahuku? Warrior yang merasakan ada yang tidak beres. Siskain menghelakan napas dan berkata, kamu tahu jika medan perang kuno adalah tempat berkumpulnya para anak muda, tapi apakah kamu tahu kenapa para anak muda ini berkumpul di wilayah selatan? Ya, lebih tepatnya, apakah kamu tahu tujuan utama mereka datang ke wilayah selatan? Warrior yang menggelengkan kepalanya, Pak tuamu sepertinya tidak pernah memberitahunya. Di atas 6 pendekar hitam, ada suatu benda yang samar-samar. Benda ini bernama keberuntungan, dia tidak terlihat, tidak bisa disentuh dan juga dirasakan, tapi ia nyata. Siskain berkata, di medan perang kuno itu, ada sebuah tempat yang bernama Menara Naga, karena orang-orang yang memanjat menara ini adalah para penjahat super, maka Menara Naga juga dinamakan Menara Jahat. Jadi, tujuan utama para anak muda itu adalah Menara Jahat ini. Warrior yang menatap Siskain, kemudian memberinya isyarat untuk terus melanjutkan perkataannya. Selain itu,
Alasan para penjahat dari tempat lain yang datang ke menara jahat ini adalah karena di bawah menara naga terdapat sebuah nadi naga yang luar biasa. Berkultivasi selama sehari di menara naga, itu sama seperti berkultivasi selama setahun pada biasanya. Terutama di bagian tertinggi menara naga yaitu di tingkat kelima, berkultivasi selama sehari di sana itu sama dengan 5 tahun pada masa biasanya. Tentu saja, yang paling penting adalah nadi naga itu bisa memberikan kekuatan dan keberuntungan bagi pejuang yang ada di atasnya dan juga bagi sektenya. Ujar Siska Yin. Jadi maksudmu, Kaisar ingin aku mewakili Kekaisaran Qin untuk memanjat menara naga, kemudian membawakan keberuntungan untuk Kekaisaran Qin. Warrior yang berkata dengan serius, kenapa dia tidak mau berterus terang saja? Siska Yin memberikan pandangan sinis kepada Warrior yang kemudian berkata, jika dia memberitahumu kengerian menara naga di medan perang kuno ini, mungkin kamu tidak akan mau pergi ke sana. Jangan kamu berpikir dirimu sudah sangat kuat setelah memiliki jiwa pedang dan kecemerlangan niat pedang. Kasarnya, dengan kekuatan yang kamu miliki saat ini, mungkin untuk naik ke tingkat 3 pada menara naga juga tidak bisa. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan mengabaikan perkataan Siska Yin, lalu, apa keberuntungan yang kamu katakan itu? Raut wajah Siska Yin kembali berubah ketika mengungkit keberuntungan. Ini adalah hal yang samar-samar, tapi tidak bisa dipungkiri, ia benar-benar ada. Apa kamu tahu kenapa dinasti Sang bisa lenyap? Tahukah kamu kenapa sekte pedang yang sudah jatuh tapi masih ada? Warrior yang menggelengkan kepalanya dan bertanya, berhubungan dengan keberuntungan. Dia sebenarnya tidak percaya dengan hal seperti ini. Jika seseorang tidak berusaha, tapi hanya mengandalkan keberuntungan, apakah dia bisa menjadi seorang pejuang yang kuat? Siska Yin menghelakan napas dan berkata, kamu jangan tidak percaya, keberuntungan itu memang ada dan nyata. Kalau tidak, ini tidak akan membuat para pejuang kuat lain membayar harga yang tak terhitung untuk menerobos dunia, dan meminta para anak muda mereka untuk ke wilayah selatan, lalu memperjuangkan keberuntungan itu. Satu lagi, alasan kenapa sekte pedang masih bisa bertahan selama ribuan tahun, meskipun mereka telah merosot, tapi mereka masih belum musnah, dan itu karena keberuntungan. Perlu diketahui, waktu itu ada seorang leluhur dengan satu pedangnya dari sekte pedang yang naik ke atas menara naga. Dia berhasil menyapu bersih semua penjahat lain. Jumlah penjahat itu sangat banyak dan yang paling mengerikan adalah penjahat super dari tengah, tapi semuanya telah dikalahkan oleh leluhur sekte pedang. Mendengar hal ini, warrior yang tersenyum pahit, sepertinya leluhur dari sekte pedang ini benar-benar pejuang hebat dari generasi dulu. Bahkan setelah ribuan tahun berlalu, orang-orang masih sangat menghormatinya ketika mengungkitnya. Hanya saja dia mungkin tidak menyangka, setelah ribuan tahun berlalu, sekte pedang telah tumbang dan menjadi akhir dari 6 kekuatan besar. Kamu seharusnya tidak menyetujui untuk pergi ke medan perang kuno. Siska Yin menghelakan napas, di sana, alam paling rendah adalah alam pemenang. Kamu baru mencapai tingkat ke-7 di alam bawaan, kamu sudah kalah telak di alam itu. Kamu harus tahu perbedaan antara alam pemenang dan alam bawaan, meskipun perbedaannya tidak jauh, tapi sangat besar. Terutama para penjahat pendekar hitam dari alam pemenang. Memang tidak ada seorang pun yang bisa melihat keunggulan dirinya. Warrior yang tersenyum, kemudian tiba-tiba bertanya, apakah keberuntungan yang kamu katakan itu berperan penting pada kekuatan dalam suatu sekte? Sangat penting. Siska Yin mengangguk, kamu seharusnya pernah mendengar ini, tujuan dari 6 kekuatan besar dan kekaisaran Qin dalam mengadakan peringkat Qingyun ini,
sebenarnya ini semua hanya untuk menara naga yang ada di medan perang kuno. Mereka ingin memilih pendekar hitam kuat yang terpilih, kemudian mewakili mereka ke medan perang kuno untuk mendapatkan keberuntungan ini. Katamu aku ke sana hanya akan mengantar nyawa saja, lalu orang-orang yang tidak bisa aku kalahkan ini mungkin juga tidak memenuhi syarat untuk mengantar nyawa. Kalau memang begitu, kenapa orang dari 6 kekuatan besar ini masih mengirim mereka untuk ke sana? Ujar warrior Yang. Jangan bilang kamu berpikir jika orang-orang yang berpartisipasi dalam peringkat King Yun ini adalah orang-orang yang kuat seperti murid hebat dari Kekaisaran Qin. Tanya Siska Yin. Lalu, bukan. Warrior yang mengerutkan keningnya, jangan bilang jika masih ada orang yang lebih jahat dari Yonar Yuan di Partai Yuan. Bukan. Siska Yin menggelengkan kepalanya dan berkata, bakat yang dimiliki oleh Yonar Yuan memang bisa dikatakan sangat hebat untuk di wilayah selatan. Dengan kekuatan yang dimilikinya, dia seharusnya tidak berpartisipasi dalam peringkat King Yun, hanya saja demi nama Dewa Pendekar dan diakui oleh gunung, jadi dia berpartisipasi dalam peringkat King Yun. Hanya saja dia tidak menyangka, lebih tepatnya Partai Yuan dan semuanya tidak menyangka, di acara kecil seperti peringkat King Yun ini, akan muncul seorang kaisar pedang, selain itu tiba-tiba menggerakkan senjata Dao. Hais, Partai Yuan kali ini benar-benar rugi besar. Warrior yang menggelengkan kepalanya, dia tidak lagi membahas masalah ini. Nona Siska, kali ini aku akan pergi ke medan perang kuno, kamu tidak akan ikut denganku, kan? Siska Yin menggelengkan kepalanya dan berkata, kedatanganku kali ini adalah ingin kamu mengembalikan prajurit emas pusaran pusat energimu, ya, dengan kata lain, kita akan berpisah. Mendengar hal ini, warrior yang langsung melambaikan tangannya, lalu 12 penjaga emas muncul di hadapan Siska Yin, kemudian dia berkata, Nona Siska, meskipun kita tidak rukun selama ini, tapi aku tetap berharap kamu bisa aman. Akhirnya wanita ini pergi, ini merupakan berita baik baginya. Melihat aksi warrior Yang, Siska Yin menatap warrior Yang dengan kesal, apa kamu begitu menginginkanku pergi? Bagaimanapun juga, hubungan kita bisa dianggap teman, bukan? Warrior Yang tidak bisa menahan senyumnya, tapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak pernah menganggap wanita di depannya ini teman, lelucon. Kelicikan wanita ini jauh lebih dalam dari Lesti Qin. Selain itu sejak awal wanita itu sudah bersikap buruk padanya, bagaimana mungkin menganggapnya sebagai teman? Dia bukanlah orang yang bodoh. Siska Yin hanya bisa menghelakan napas ketika melihat ekspresi warrior Yang, lalu berkata, seperti yang kamu katakan, meskipun selama ini kita tidak rukun, tapi aku juga berharap kamu bisa kembali hidup-hidup dari medan perang kuno. Berbicara tentang ini, Siska Yin terdiam sejenak dan kembali berkata, lebih baik jangan kembali lagi, jika ada kesempatan, pergilah ke area tengah itu, dengan kekuatan dan juga bakatmu, pasti akan ada sekte yang ingin merekrutmu di sana. Selama kamu bisa menarik perhatian sekte hebat yang ada di dunia tengah itu, maka masa depanmu pasti akan cerah. Apakah akan terjadi sesuatu di wilayah selatan ini? Tanya warrior Yang dengan serius. Mulut Siska Yin terbuka sedikit, namun dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu mengurusi hal ini, apapun yang terjadi, tolong dengarkanlah saranku yang kali ini. Aku berharap kita akan bertemu lagi ke depannya. Selesai berbicara, Siska Yin melambaikan tangannya, kemudian sebuah bayangan putih dan membawa 12 prajurit emas menghilang dari hadapan warrior Yang. Warrior Yang mengerutkan keningnya ketika melihat Siska Yin pergi. Apa yang sebenarnya akan terjadi di wilayah selatan ini? Apakah akan ada konflik besar yang terjadi dengan 6 kekuatan besar?
Tidak mungkin. Lagi pula, sekarang semuanya aman dan tentram, tidak ada keuntungan juga jika terjadi konflik besar, apalagi perang besar, itu benar-benar tidak mungkin. Jika bukan karena 6 kekuatan besar berperang dengan Kekaisaran Qin, lalu bagaimana wilayah selatan bisa kacau? Siapa yang begitu hebat hingga bisa membuat kekacauan di wilayah selatan? Sesaat kemudian, warrior yang menggelengkan kepalanya dan tidak ingin berpikir lagi. Dia tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini, baginya, kacau atau tidak, lebih baik semakin kacau saja. Lagi pula dia juga tidak menyukai 6 kekuatan besar itu. Bersambung.